Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Naturindo dari jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, NIM 4202023042. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan proposal pengenangan masalah kelapa sawit, penyakit busuk pangkal batang, kelapa sawit. Langsung saja, untuk latar belakang sendiri. Busuk pangkal batang merupakan gejala umum dari penyakit yang disebabkan oleh Ganoderma benonensis pada tanaman kelapa sawit. Pada beberapa kasus, serangan Ganoderma menyebabkan gejala busuk batang atas atau penyakit upper set rot. Busuk pangkal batang atas lebih banyak daripada busuk pangkal batang, khususnya pada daerah yang menggunakan bahan tanaman yang rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, ini salah satu gejala dari penyakit gejala busuk pangkal batang. Eh, Dominan terjadi di perkebunan kelapa sawit, lahan gambut di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Eh, Terus melaporkan bahwa kejadian busuk batang atas mencapai lebih dari 35% di Kebun Tanjung Selamat dengan kejadian penyakit tertinggi sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit busuk batang atas disebabkan melalui Basidiopspora melalui udara. Ini selanjutnya penanganan masalah tanaman sawit. Untuk dalam pengendalian penyakit busuk pangkal batang, BPB, ini diperlukan karyawan sebanyak 10 orang yang dimana sudah bisa menghadapi situasi penyakit ini dengan tingkat observasi lapangan dilakukan di salah satu kebun kelapa sawit. Untuk pengalaman kerja, di sini saya menerapkan berlatar belakang sebagai petani atau buruh tani. Usia minimal dari 18 sampai 45 tahun. Bersedia menandatangani kontrak kerja minimal dua tahun. Sehat jasmani dan rohani, tidak bertato dan belum pernah terlibat berurusan dengan pihak yang berwajib atau tindak kriminal. Selanjutnya, eh, penanganan masalah tanaman sawit. Latar belakang pendidikan, eh, pem- berpendidikan minimal SMA sederajat D3 dan S1 jurusan pertanian. Di sini saya akan memberikan pembagian kerja. Dalam pembagian dibuat dua kelompok, yang dimana dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dibagi lagi yang yang satu kelompoknya dibagi lagi dua kelompok. Eh, yang 2 orangnya diperlukan sensus sejak dini dan 3 lagi sebagai pemberian fungisida. Dan untuk satu kelompoknya lagi terdiri 5 orang sebagai perawatan yang sesuai standar perkebunan dalam tugas untuk pengendalian Ganoderma pada tanaman kelapa sawit perlu didukung dengan pruning pelepah kering, bunga busuk dan buah busuk dikumpulkan, dicincang dan dimusnahkan. Untuk peralatan yang diperlukan, ini saya melakukan pelakuan sensus Ganoderma memakai kamera, kaca pembesar jika diperlukan, sarung tangan, pisau, parang, dan untuk perawatan Ganoderma dodos, egrek, parang, alat, dan pembakar. Jenis peralatan diperlukan fungisida, sarung tangan, pisau, dodos, egrek, parang, dan korek. Jumlah peralatan yang diperlukan parang 3, dodos 2, egrek 2, korek 1, sarung tangan 10, pisau 2, karung 2, fungisida 1. Untuk karyawan dapat mengoperasikan peralatan tersebut. Melakukan sensus Ganoderma sejak dini, tugas mengetahui apakah sudah terdapat basidokap. Basidokap ini seperti jamur warna putih yang ada pada batang kelapa sawit di pohon, maka dapat dipastikan pohon tersebut telah memasuki stadium 3 atau stadium lanjut. Pastinya sekeliling juga sudah terinfeksi Ganoderma sehingga harus dilakukan sensus tingkat keparahannya.
Jadi kita harus melakukan kegiatan sensus jadi ini supaya kita mengetahui bahwa suatu batang itu telah terjangkit penyakit Ganoderma. Dalam dua orang akan mendeteksi dini penyakit busuk pangkal batang dalam butuh untuk pengendalian Ganoderma agar dapat menentukan stadium serangan Ganoderma dan stadium penyebaran di area pertanaman. Eh, Pengamatan ciri tahap awal seperti penampakan daun tombak yang ganda dan tandanya adanya Basidiocap Ganoderma pada pangkal batang. Untuk jenis obatnya, untuk tugas dari tiga orang yang untuk fungisida, diperlukan fungisida hayati anti jamur Ganoderma pada kelapa sawit. Obat penyakit jamur Ganoderma Trichoderma 500 gram. GMN Trichoderma mengandung mikroorganisme sporofit tanah yang dapat mengurangi bahan organik seperti karbohidrat, terutama sesolus dengan bantuan enzim pengurai CL, CX, dan slobos. Trichoderma efektif pada tanah masam. Pada tanah netral, perkecambahan pro-gulanya terhambat dalam dan bahkan tidak berkecambah pada kondisi basah. Untuk dosis sendiri saya pakai 100 gram sesuai SOP ini 100 gram GMN Trichoderma dicampurkan dengan 11 liter air satu tangki kemudian dikocorkan pada pangkal batang. Untuk metodenya sendiri ada dua tahapan dalam pengendalian penyakit Ganoderma eh, terhadap tanaman kelapa sawit. Dengan metode sensus Ganoderma jadi tadi, maka memudahkan dalam pengendalian penyakit Ganoderma untuk mendeteksi penyakit tersebut sehingga bisa mencegah penyakit yang lebih parah lagi, bahkan mengurangi kondisi stadium lanjut, membuat pekerjaan lebih praktis dan bisa membuat pengeluaran uang lebih sedikit. Dikarenakan tingkat penyakit yang belum parah, jika kondisi tanaman mengalami stadium lanjut, maka eh, pengeluaran uang lebih besar bahkan dapat merugikan perusahaan dikarenakan matinya tanaman kelapa sawit. Jika telah terdapat penyakit yang terkontak dari penyakit Ganoderma tadi, maka harus dibasmikan. Dan untuk menyelesaikan masalahnya dapat mengetahui apakah suatu terdapat basidokap tadi Ganoderma di pohon, maka dapat dipastikan pohon tersebut telah memasuki stadion 3 sampai lanjut. Pastinya di sekeliling juga terdapat infeksi Ganoderma sehingga harus dilakukan sesus tingkat keparahan. Tahap kedua bisa kita lihat banyak kegiatan dilakukan di perkebunan kelapa sawit yaitu perawatan yang sesuai standar perkebunan. Dalam tugas untuk pengendalian Ganoderma pada kelapa sawit perlu didukung dengan pruning pelepah kering, bunga busuk dan buah busuk dikumpulkan, dicincang dan dimusnahkan, serta eh, garuk pinggiran. Hal ini dilakukan kondisi pohon tetap sehat sehingga pohon sawit dapat terjaga dalam kondisi prima. Untuk waktunya sendiri, untuk kegiatan pertama itu sensus pagi dari jam 6 sampai jam 11, istirahat jam 1 sampai jam 4. Untuk pengaplikasian fungisida dari tiga orang tadi dilakukan di sore hari pukul 3.30. Waktu pruning ini untuk minggu selanjutnya ini kegiatan pruning. Eh, Jadwalnya jam 6 pagi sampai dengan selesai dengan 100 pohon. Lama pengerjaan, ada dua tahapan pekerjaan dalam pengendalian penyakit Ganoderma terhadap eh, sensus jadi ini untuk pengerjaan selama 10 hari. 5 hari sensus Ganoderma dengan jumlah pekerja 2 orang dan pemberian fungisida GMN Trichoderma 500 gram 3 orang. Kemudian kegiatan kedua peralatannya sesuai standar. Perkebunan dalam tugasnya untuk mengendalikan Ganoderma pada kelapa sawit dengan jumlah pekerja 5 orang. Ini saya akan membuat schedule dengan 2 minggu. Untuk kegiatan pertama itu dilakukan sensus. Kegiatan sensus ini memerlukan waktu 2 hari. Eh, Kemudian kegiatan pemberian fungisida dari diperlukan 3 hari dari hari Rabu sampai hari Jumat. Untuk Sabtu Minggu itu diliburkan. Terus
lanjut pada minggu selanjutnya. Itu kegiatan pruning. Kegiatan pruning diperlukan 5 hari. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu kegiatan pruning. Untuk anggarannya, anggaran biaya sebesar 12 juta dengan biaya peralatan bahan alat dengan jumlah 11 juta 93.000 dengan sisa uang 907.000. Buat rencana anggaran dan biaya. Ini saya alat dan barang, fungisida, satu, satuan KG, harga per unit 45.000, jumlah harga 45.000. Sarung tangan diperlukan 10 satuan buah per unit 7.000, jumlah harga 70.000. Pisau 2 unit, harga per unit 30, jumlah harga 60.000. Untuk dodos 2 unit, satu unit 250.000, jumlah harga 500.000. Untuk egrek satu diperlukan, unit satuan unit, eh, unit kos 165.000, jumlah harga 165.000. Karung 2 unit, satu piece 5.000, jumlah harga 10.000. Korek satu unit 3.000, jumlah harga 3.000. Parang 3 unit, unit kos 80.000, jumlah harga 240.000. Gaji karyawan tadi diperlukan 10 orang, satuan pemilih, eh, satu orang digaji 100.000 per hari, jumlah harga 10 juta. Jadi jumlah dari anggaran 12 juta dari pembelian anggaran dan biaya ini diperlukan 11 juta 93.000. Terima kasih, sekian dari pemaparan proposal saya. Saya mengucapkan jika ada kesalahan, mohon maaf, dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.